Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas konsep-konsep penting dalam ekonomi bisnis Islam, yaitu riba, ghohor, masyid, tadlis, ihtisar, naj, amanah, adl, akad halal, dan tanggung jawab sosial. Nah, konsep-konsep ini bukan hanya istilah hukum, tetapi juga landasan moral dan etika dalam membangun suatu sistem ekonomi yang adil dan berkah. Kita mulai saja yang pertama, yaitu riba. Riba adalah tambahan atau bunga yang diperoleh dari transaksi meminjam uang atau beli secara tidak adil. Dalam Islam, riba sangat dilarang karena menyebabkan ketimpangan ekonomi dan eksploitasi. Yang kedua, ghohor atau ketidakjelasan atau spekulasi. Berikut adalah ghohor yang berarti ketidakjelasan, spekulasi atau risiko berlebihan dalam sebuah transaksi. Yang selanjutnya ada masyir. Masyir yaitu perjudian atau untung-untungan, yaitu segala bentuk permainan atau transaksi yang mengandung unsur untung-untungan. Selanjutnya ada tadlis atau penipuan atau kecurangan. Tadlis berarti menyembunyikan cacat atau menipu dalam suatu transaksi. Misal menjual mobil bekas yang rusak tapi diklaim masih bagus. Yang terakhir, selanjutnya ihtisar, penimbunan barang untuk meningkatkan harga. Selanjutnya ihtikar adalah menimbun barang pokok dengan tujuan menaikkan harga demi keuntungan pribadi. Selanjutnya naj, artinya rekayasa harga atau penawaran palsu. Naj berarti menaikkan harga secara palsu agar pembeli lain tertipu dan mau membeli dengan harga yang tinggi. Misalnya seseorang berpura-pura menawar tinggi di pasar online hanya untuk memancing pembeli yang lain. Selanjutnya yaitu amanah. Amanah adalah yaitu menunaikan tanggung jawab dan menjaga kepercayaan. Dalam bisnis, amanah berarti menjaga kejujuran dalam laporan, menjaga kualitas produk, dan tidak merugikan mitra. Selanjutnya ada adl, yaitu keadilan, keseimbangan. Dalam sistem ekonomi Islam, setiap pihak harus mendapatkan hak tanpa adanya yang dirugikan. Keadilan bukan berarti semua hasil sama, tapi semua proses harus adil dan transparan. Yang terakhir yaitu akad halal. Akad halal adalah perjanjian atau kontrak yang memenuhi syarat dan rukun syariah. Syaratnya itu ada pihak yang berakad, ada objek yang jelas, ada kerelaan, dan tidak mengandung riba, ghohor, dan masyir. Terus tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial dalam Islam bisnis bukan hanya soal mencari untung, tetapi juga bagi masyarakat, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, adalah bentuk nyata dari tanggung jawab sosial. Jadi teman-teman, konsep ini, riba, ghohor, masyir, tadlis, ihtisar, naj, amanah, adl, akad halal, dan tanggung jawab sosial membentuk fondasi sistem ekonomi Islam yang adil, etis, dan penuh berkah. Nah, kita masuk ke kasus penjualan online atau mystery box dalam perspektif fikih muamalah. Oke, dalam era digital, model bisnis penjualan online semakin berkembang. Salah satunya adalah penjualan mystery box atau kotak misteri. Dalam praktik ini, pembeli membayar sejumlah uang untuk sebuah kotak berisi barang yang tidak diketahui isinya. Konsep ini menarik secara pemasaran karena mengandung unsur kejutan, namun dalam perspektif fikih muamalah perlu ditinjau apakah bentuk transaksi ini memenuhi prinsip kejelasan dan keadilan sesuai dengan syariat Islam. Dalam kasus mystery box terdapat unsur ghohor, ketidakjelasan, karena objek akad yaitu barang yang dibeli tidak diketahui secara pasti oleh pembeli. Islam melarang transaksi yang mengandung ghohor karena dapat menimbulkan ketidakadilan, penipuan, dan kerugian sepihak. Rasulullah SAW pernah bersabda, Rasulullah melarang jual beli yang mengandung ghohor. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, terdapat potensi tadlis, penipuan tersembunyi, yakni ketika penjual tidak memberikan informasi yang sebenarnya tentang nilai atau kondisi barang yang di dalam kotak, atau ketika kualitas barang tidak sebanding dengan harga yang dibayar. Hal ini menyalahi prinsip amanah dan keadilan yang menjadi dasar dalam setiap akad muamalah. Nah, dalam fikih muamalah, objek akad ini harus jelas dan diketahui sifat, jenis, jumlah, serta nilainya oleh kedua belah pihak. Ketidakjelasan dalam satu aspek tersebut menjadikan akadnya fasid atau rusak. Untuk menghilangkan unsur ghohor,
penjual wajib menjelaskan secara transparan spesifik barang, misalnya dengan menyebutkan jenis barang yang didapatkan, seperti elektronik, fashion, ataupun mainan, kisaran nilai barang serta tingkat probabilitasnya. Oke. Nah, dengan demikian pembeli memahami apa yang dibeli, bukan hanya mengandalkan keuntungan. Transparansi ini juga sejalan dengan prinsip akad halal, yaitu akad yang memenuhi syarat rukun, pihak yang berakad, objek akad, dan ijab qabul yang sah serta tanpa unsur penipuan. Untuk agar transparansi Mr. Box sesuai syariat, kita perlu ngedesain ulang akad dengan memperhatikan prinsip keadilan, kejelasan, dan tanggung jawab sosial. Misal, lebih spesifik dalam menjelaskan barang, penjual harus mencantumkan daftar kategori dan nilai kisar barang yang mungkin akan diterima pembeli. Terus harga dan waktu serah terima. Harga jual harus tetap dan disepakati dari awal, sedangkan waktu pengiriman harus jelas. Selanjutnya, garansi dan hak pembelian. Jika barang yang diterima cacat dan tidak sesuai dengan deskripsi umum, pembeli diberi hak retur atau kompensasi. Selanjutnya, transparansi dan amanah. Penjual wajib menjaga kejujuran dalam menyusun isi box sesuai dengan nilai dan jenis yang dijanjikan. Selanjutnya, yang terakhir, tanggung jawab sosial. Penjual sebaiknya mengalokasikan sebagian keuntungan untuk kegiatan sosial sebagai bentuk ihsan dan keberkahan dalam usaha. Kasus Misteri Box menunjukkan pentingnya prinsip kejelasan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas ekonomi. Islam tidak melarang inovasi bisnis, namun setiap bentuk transaksi harus bebas dari unsur gharar, tadlis, dan ketidakadilan, dan memperjelas objek akad, memberikan informasi yang jujur, dan menjamin hak pembeli. Maka kegiatan penjualan seperti Misteri Box dapat dijalankan dengan secara sah dan sesuai dengan kaidah fikih muamalah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.